Nah, semua bisa saja terjadi. Pak Prabowo akan berdampingan dengan Pak Pramono Anung, akan berdampingan dengan Deddy Mulyadi, sangat bisa sekali. Tapi gebrakan dari Gibran sampai saat ini pun juga belum terlihat, selain membagi-bagikan bantuan sosial, selain membagi-bagikan susu, buku, dan lain sebagainya. Belum ada gebrakan yang berarti dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Belum ada gebrakan. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Memang perpolitikan saat ini sangat tidak menentu sekali ya. Apalagi untuk menyongsong Pilpres 2029. Apalagi kalau kita lihat Pak Prabowo didorong oleh Gerindra untuk mencalonkan pada Pilpres 2029. Artinya, ya, menurut saya kasak kusuk apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini, bertemu dengan Ibu Megawati. Ya, bahkan pada saat lalu Pak Prabowo juga mengatakan Didit, anak dari Pak Prabowo, bahkan dekat dengan anak Anies Baswedan. Bahkan Pak Prabowo mengaku yang mendesain gaun dan lain sebagainya itu adalah Didit dari putra Pak Prabowo Subianto. Artinya hubungan antara Pak Prabowo, Ibu Megawati, bahkan Anies Baswedan pun itu tidak ada masalah. Nah, ya, ini kemungkinan rekonsiliasi untuk Pilpres 2029. Nah, seharusnya Gibran, kalau misalkan benar-benar ingin maju pada Pilpres 2029, seharusnya membuat gebrakan-gebrakan lah. Seharusnya juga pada hari yang baik ini, ya, sowan ke Anies Baswedan, ke Ganjar Pranowo, ke Ibu Megawati. Menurut saya itu lebih keren lagi. Menurut saya sih, karena Gibran itu sebagai orang nomor 2 di Indonesia seharusnya melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Menurut saya Pak Prabowo itu secara tidak langsung mengajari Pak Jokowi dan juga Gibran untuk segera menormalisasi hubungan untuk menyongsong Pilpres 2029. Apalagi kalau kita lihat saat ini ya, ada Pak Pramono Anung. Pak Pramono Anung bahkan ketika menjadi pemimpin DKI Jakarta, gebrakannya sangat keren sekali. Deddy Mulyadi, gebrakannya juga nggak kaleng-kaleng. Nah, ada Anies Baswedan yang punya elektabilitas yang cukup mentereng, Ganjar Pranowo, bahkan Basuki Cahayapurnama. Nah, bisa saja ketika Pak Prabowo datang ke rumah Ibu Megawati ini untuk menjalin komunikasi, menormalisasi hubungan dan lain sebagainya, bisa saja Pilpres 2029 Pak Prabowo akan berduet dengan PDIP misalkan. Apalagi ketika Pak Pramono Anung elektabilitasnya cukup mentereng, pastinya bisa saja Pak Prabowo bersama dengan Pak Pramono Anung untuk Pilpres 2029. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi pada Pilpres 2029. Kalau dirasa hitung-hitungan politik dan lain sebagainya cocok, ya, menurut saya pasti ada kemungkinan lah PDIP dan Gerindra akan berkoalisi pada Pilpres 2029. Apalagi juga dari kader-kader PDIP menurut saya sangat keren-keren sekali ya, seperti Pak Pramono Anung, Basuki Cahayapurnama, Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD dan lain sebagainya. Itu sangat keren-keren sekali lah untuk dijadikan pendamping dari Pak Prabowo Subianto. Bahkan juga ketika pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu banyak dukungan luas. Bahkan masyarakat pun, tokoh-tokoh politik bahkan menyambut baik pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Tapi yang cukup keren menurut saya keputusan dari Ibu Megawati. Walaupun Pak Prabowo mendatangi di kediaman Ibu Megawati, Ibu Megawati pun juga tetap pada pendiriannya untuk berada di luar pemerintahan, menjadi partai penyeimbang di pemerintahan. Menurut saya itu keputusan yang sangat luar biasa dari seorang Ibu Megawati. Ini menurut saya sangat keren sekali ya. Ya, sehingga apa? Sehingga masyarakat percaya PDIP itu bisa menjadi partai penyeimbang. Apalagi kalau kita lihat saat ini partai-partai juga berada di koalisi Pak Prabowo Gibran. Bahkan PKS pun yang sangat teguh pendiriannya, bahkan ketika Pak Jokowi menjadi presiden, PKS bahkan 10 tahun menjadi partai oposisi tapi saat ini menjadi koalisi. Nah, menurut saya PDIP sudah waktunya ya berada di luar pemerintahan. Nah, semua bisa saja terjadi. Pak Prabowo akan
berdampingan dengan Pak Pramono Anung, akan berdampingan dengan Deddy Mulyadi, sangat bisa sekali. Tapi gebrakan dari Gibran sampai saat ini pun juga belum terlihat selain membagi-bagikan bantuan sosial, selain membagi-bagikan susu, buku, dan lain sebagainya. Belum ada gebrakan yang berarti dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Belum ada gebrakan. Masa sih kalah dengan Deddy Mulyadi, kalah dengan Pak Pramono Anung, gebrakan-gebrakannya ini kan juga sangat wow sekali. Apalagi juga Gibran sampai saat ini pun juga belum menentukan mau masuk ke partai mana, mau ke Golkar, mau ke Gerindra, mau kemana pun juga sampai saat ini pun belum menentukan pilihan partainya. Nah, jadi besok bisa saja sangat tertinggal ya dengan kandidat-kandidat yang lainnya. Nah, ini bahkan dikomentari oleh Jeff. Ternyata Indonesia Harmoni bukan sekedar wacana, namun nyata ketika dua tokoh bertemu, berbincang untuk kemajuan negeri ini. Terlihat mustahil namun bisa. Pada saat lalu itu sangat terlihat mustahil sekali ya. Apalagi Pak Prabowo itu mewacanakan setidaknya sebelum pelantikan presiden akan bertemu dengan Ibu Megawati. Bahkan setelah Pilpres itu ada isu yang beredar Pak Prabowo akan bertemu dengan Ibu Megawati. Tetapi sampai telah menjadi presiden, pertemuan yang dimaksud juga tidak kunjung datang. Dan akhirnya di momen yang tepat ini ya, di Hari Raya Idul Fitri, Prabowo akhirnya menyempatkan diri untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Apalagi juga kedua tokoh ini pastinya akan sangat sibuk sekali ya dengan agenda-agendanya yang padat, tetapi Pak Prabowo menyempatkan hadir dan menemui di kediaman Ibu Megawati. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, pertanyaannya kenapa tidak di istana? Apalagi Pak Prabowo juga menjadi orang nomor satu. Kenapa Ibu Megawati tidak meluangkan ke istana? Karena komitmen Ibu Megawati itu berada di luar pemerintahan. Jadi pantang dong kalau Ibu Megawati datang ke istana, melainkan Pak Prabowo yang mengalah bertemu di kediaman Ibu Megawati. Apalagi juga Ibu Megawati perempuan, juga yang lebih sepuh. Jadi ya Pak Prabowo meluangkan waktunya bertemu dengan Ibu Megawati. Nah, ini dikomentari oleh Dewi. Kadang butuh waktu buat sadar kalau nyatuin kekuatan jauh lebih penting dari terus-terusan berseberangan satu langkah buat Indonesia Harmoni. Tapi juga tidak seperti itu ya. Menurut saya di alam demokrasi, di negeri demokrasi, seharusnya ya ada partai yang berada di oposisi untuk penyeimbang pemerintahan. Menurut saya sangat penting sekali. Dari sini Prabowo cerita Didit dekat dengan keluarga Anies hingga Megawati. Bahkan Pak Prabowo juga mengaku dekat dengan keluarga Anies Baswedan hingga keluarga Ibu Megawati. Kalau kita lihat Didit Prasetyo pada saat lalu juga sangat dekat sekali dengan anak dari Puan Maharani. Bahkan pada saat lalu juga ada foto yang beredar Didit diapit dengan cucu dari Ibu Megawati dan anak Ibu Megawati. Nah, itu menunjukkan kedekatan antara keluarga Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat dekat sekali. Dan bahkan dari pengakuan Pak Prabowo Subianto, Didit bahkan mendesain gaun dari anak Anies Baswedan. Menurut saya itu sangat keren sekali. Ternyata sangat dekat sekali dengan Anies Baswedan juga ya. Putra Presiden Prabowo, Regowo Hadi Prasetyo atau Didit, terlihat silaturahmi halal bihalal di kediaman Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati. Prabowo mengungkapkan anaknya memang dekat dengan banyak orang, termasuk keluarga Mega. Anak saya Didit itu sudah lama, jadi memang dia bersahabat dengan banyak orang, bersahabat sama mereka-mereka, kata Prabowo saat belak-belakan dengan 7 jurnalis. Prabowo mengatakan Didit kerap memberi tahu dirinya apabila diundang makan oleh anak politikus. Prabowo mengaku tak pernah melarang Didit dekat dengan siapapun. Jadi selalu kalau ada masalah politik, beliau tanya bapak-bapak saya diundang makan si A, anaknya tokoh politik. Gimana Pak? Boleh, kamu harus bersahabat, saya ajarin nilai saya. Didit, kamu jangan punya musuh, cari kawan, siapapun kawan, gak ada urusan mau partai mana. Kalau dulu bapaknya gak suka sama saya, gak apa-apa, kamu bersahabat sama anaknya, ujarnya. Prabowo menuturkan Didit juga bersahabat baik dengan anak Anies Baswedan, Mutiara Anissa Baswedan. Anies merupakan lawan politik Prabowo saat Pilpres 2024. Jadi dia Didit kemarin, dia baik sama anaknya Anies Baswedan, desain baju untuk anak Anies Baswedan. Iya, nggak dibayar lagi, inisiatif dia. Tapi dia selalu nanya saya, Pak, saya mau ke rumahnya Bu Mega, bagus silahkan. Saya mau telepon Pinka, temennya dia, putrinya Mbak Puan, monggo silahkan, ucapnya. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali ya. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.